Kalau tiba-tiba daerah kita tiba-tiba ada gelombang tinggi, hujan ekstrim, banjir mendadak kayak di Lumajang tadi. Nah, kalau ini kan dulu nembakinnya lewat antena begitu. Sekarang mungkin udah lewat unknown flying object itu yang lagi terbang-terbang. Kita kan nggak tiap hari ngelihat ke atas begini, enggak kan? Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baju koko Habaib Putih present Al Gobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santuy dan sehat. Dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, jangan lupa cek deskripsi video langsung ya. Oke, sekarang kalian masih ingat Bos Darling kan? Udah lama beliau nggak bikin video. Tapi ternyata apa yang beliau sampaikan beberapa tahun lalu, sekarang itu udah mulai tampak terjadi. Ya, mudah-mudahan beliau dijaga sama Allah dalam kebaikan. Ini ada salah satu video, kita bikin 2 episode tentang HARP. Ya, dia udah pernah menjelaskan beberapa tahun lalu tentang HARP. Nih, gue terpaksa jadi Babe Darling. Gue ngereaksi dia lagi nih. Ya. Babe kok berani ngereaksi anonimus? Buat kalian dia anonimus, buat gue dia bukan anonimus. Dan gue punya data-datanya, dan ini dia berbicara benar sesuai dengan fakta dan data. Oke? Kita lihat sekarang Bos Darling yang akan direaksi oleh Babe Darling. Oke, let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Belakangan ini berkembang rumor bahwa para elit sudah berhasil membuat teknologi senjata baru yang jauh lebih mengerikan, dikenal dengan istilah HARP atau High Frequency Active Auroral Research Program. Dia kangen kan kalian suaranya? Ini suaranya terpaksa gue giniin supaya nggak kena copyright. HARP adalah terapan dari sains modifikasi cuaca atau geoengineering. Geoengineering. Kita nggak pernah dengar ini sebelumnya kan? Baru aja. Dia udah ngomong dari berapa tahun yang lalu. Ya, kita dengerin. Ini terpaksa gue begini-begini supaya gue nggak dikasih peringatan tentang musiknya. Kalau Bos Darling kan nggak perlu diperingatkan, dia langsung di take down gitu. Kita jaga channel ini. Ya, lagu-lagunya, ya kan? Ini harus di pause begini. Yang sabar kalian ya. Man is on a quest to play God. Manusia tengah berupaya untuk berlagak jadi Tuhan. Nah, cuplikan History Channel. To control the weather and use it as a weapon. Mengontrol cuaca dan menggunakannya jadi senjata. Cuaca, penyakit, itu bisa jadi senjata guys. Aware nggak lu? Lightning, torrential rains, hurricanes, targeted at the enemy. Some people believe that Katrina was weather warfare at its... Badai Katrina itu ternyata ada yang percaya bahwasanya itu hasil dari rekayasa cuaca. Termasuk kalau kita bisa juga mencurigai El Nino yang lagi kita bahas kemarin, ya kan? most potent.
But how do we get from understanding extreme weather to making it do our bidding? Earthquake, tidal wave, those become the future of warfare. A future warfare. Gempa bumi, gelombang laut pasang, itu senjata perang, guys. Ya. Dulu Bos Darling ngomong begini dikira halu, karena memang otak-otak orang nggak nyampe. Nah, makanya kalau kalian melihat unknown flying object atau unidentified flying object, ada objek terbang di udara yang kalian nggak tahu itu apa, itu bisa jadi teknologi untuk menciptakan bencana. Kemarin udah kita bahas kenapa diciptakan bencana untuk suatu daerah, karena daerah yang dituju itu untuk menjadi target untuk penjualan bisnis mereka. Indonesia bisa jadi salah satunya. Senjata pembuat bencana. Ada sayang, ada. Kabarnya, dengan stimulasi ionosfer secara artifisial, manusia bisa merekayasa bencana alam seperti angin topan, badai, gempa bumi, tsunami, bahkan bisa mempengaruhi pikiran manusia seperti hipnosis. Lu dengar nih orang ngomong dengan data dan fakta sayang. Buka pikiran kalian, open-minded. CBS This Morning contributor Michio Kaku. Michio Kaku ini salah satu profesor elit ini dari golongan mereka. Iya, dia sering di YouTube, cari aja namanya untuk geoengineering. Dia paham nih, tapi dia kan dari golongan mereka, ngomongnya ya bagus-bagus lah. Nih. Lihat ya, Michio Kaku ngomong apa ya? Keceplosan atau gimana dia? Who is a physics professor at City College of New York. Professor, nice to see you. I mean, lasers? Really? To change the weather? That's right. Well, as Mark Twain once famously said, everyone complains about the weather, but no one ever does anything about it. Well, instead of doing a rain dance, we physicists are firing trillion-watt lasers into the sky to actually precipitate rain clouds and actually bring down lightning bolts. Dengar nggak lu? Punya teknologinya pakai laser. This time we're bringing in the laws of physics rather than simply waving our hands and uttering mumbo jumbo. Dengar ya, mambo jambo. Doa-doa itu disebut mambo jambo sama dia. Sains ini mau mengambil agama memang. Sains mau mengambil keimanan, makanya perkuat keimanan di akhir zaman ini sayang, perkuat keimanan. We're actually using trillion-watt lasers now. However, for floods, for agriculture, farmers, for people planning wedding parties, football games, you name it, outdoor events in agriculture and flooding and even hurricanes, all of them could be subject to weather modification. Modifikasi cuaca bisa. Kalau ini ngomongnya di TV ya ngomong yang baik-baik lah, modifikasi cuaca untuk yang baik-baik. Bisa nggak jadi senjata perang? Ya bisa, kalau dia bisa memodifikasi cuaca untuk tidak hujan, tidak ini, dia bisa memodifikasi cuaca untuk sebaliknya sayang. Bahkan, sebagian orang percaya bahwa berbagai bencana alam yang terjadi belakangan ini, seperti tsunami di Aceh, Palu, Jepang, dan lain-lain, adalah rekayasa buatan teknologi canggih HARP ini. Tuh, kita udah ngalamin Indonesia, ada tsunami di Aceh, Palu. Benarkah rumor yang banyak beredar itu? Apakah semua itu fakta atau cuma fiksi? Pada episode ini, kita akan melakukan investigasi yang mendalam tentang teknologi canggih pembunuh massal. Investigasi ini kita lakukan untuk menjawab 4 pertanyaan yang paling mendasar. Pertama, apakah teknologi HARP itu benar-benar ada atau cuma fiksi? Kedua, apakah teknologi HARP itu sudah dapat digunakan atau belum? Ketiga, Oke, ini 2. apakah berbagai bencana yang terjadi belakangan ini, seperti tsunami Aceh, tsunami Palu, tsunami Jepang, adalah rekayasa manusia dengan menggunakan teknologi HARP seperti yang banyak didesas-desuskan, atau bukan?
keempat, apa pentingnya informasi ini dan apa hubungannya dengan bangkitnya kesadaran Flat Earth? Keren Bos Darling ini, mudah-mudahan Allah jaga dia. Siap ya guys, ini mungkin akan gua buat beberapa episode karena panjang dan harus beberapa dari video aslinya gua edit untuk menghindari yang namanya panduan YouTube. Lanjut. We will have an existential shock. A type 1 civilization has the power of an entire planet. They control the weather. They mine the oceans. They control volcanoes. They control earthquakes. We are now witnessing the greatest transition in the history of the human race. Mau jadi Tuhan, beneran mereka ini mau jadi Tuhan udah. Sampai mau benar-benar menguasai bumi ini dengan cara mereka bisa ngontrol cuaca, ngontrol penyakit, ngontrol semua mereka. Mereka sedang berusaha jadi Tuhan, tapi ingat, mereka ini berusaha menjauhkan kita dari Tuhan. Mereka ini berusaha menghilangkan keimanan dari dada kita. Wahai umat-umat manusia yang beriman, jaga iman kalian. Hanya dengan iman, insya Allah kita bisa melawan. Kalau di dalam Islam, teknologi ini akan habis nanti dengan dukhon. Allah habisin nama dukhon. Kita tinggal sabar aja nunggu mereka itu. Dukhon turun. And Venezuelan leader Hugo Chavez has once again accused the United States of playing God. But this time it's Haiti's disastrous earthquake that he thinks the U.S. was behind. Hugo Chavez itu bilang bahwasanya Amerika bermain Tuhan. Ini udah lama guys. Ya kemarin kita angkat harp itu dari tahun 83 ya kan? Ini sudah tahun berapa? 2023 sekarang. Spanish newspaper ABC quotes Chavez as saying that the U.S. Navy launched a weapon capable of inducing a powerful earthquake off the shore of Haiti. Udah dijadiin senjata perang. Nih sekarang kalau tadi itu Hugo Chavez, sekarang wawancara dengan Menteri Dalam Negeri Jepang. Over why he handed over control of the Japanese financial system to a group of American and European oligarchs. He and his envoy told me that it was because Japan had been threatened by an earthquake machine. Jadi Jepang itu menyerahkan sistem ekonominya kepada oligarki Amerika dan Eropa. Lu tahu siapa mereka? Yang kita sebut kabalis, elit global, ya golongan itu. Kenapa Jepang takut? Karena diancam dengan senjata gempa bumi. Rumor tentang adanya teknologi yang bisa merekayasa bencana alam memang berasal dari sumber-sumber yang kredibel. Rekayasa bencana itu dari sumber-sumber yang kredibel, bener ada. Seperti yang baru saja Anda saksikan sendiri, pernyataan dari Profesor Michio Kaku, Presiden Venezuela dan Mendagri Jepang. Ayo, ya Anda lihat. Berbagai dokumen yang kredibel juga merujuk adanya program pengembangan teknologi senjata cuaca ini. Ini yang gue asik dari Bos Darling. Dia punya sumber datanya, dokumen-dokumen yang kredibel, fakta-fakta yang kredibel yang ditampilkan. Teknologi geoengineering atau rekayasa cuaca ini memang bukan barang baru. Dari tahun 1967 tercatat 67 sudah ada itu dokumennya. Militer Amerika merekayasa hujan deras buatan pada Perang Vietnam untuk meredam gerilya Vietcong. Dari 67 itu udah ada rekayasa cuaca. Kemarin kita ngelihat dari tahun 83, sekarang tahun 67, Bos Darling udah punya dokumennya itu. Dipakai sama Amerika waktu Perang Vietnam ngelawan Vietcong. Lanjut. Apakah teknologi rekayasa cuaca itu kemudian dikembangkan untuk membuat senjata? Jawabannya sudah pasti dikembangkan. Ya, pasti dikembangkan lah, nggak mungkin teknologi itu nggak dikembangkan. Handphone aja ini bisa jadi senjata kok.
Dari mana be handphone jadi senjata loh? Sudah ada toko-toko penting itu kalau pakai handphone kameranya ditutup pakai isolasi. Gelombang ini sayang, gelombang ini bisa macam-macam. Kalian hati-hati sama gelombang. Gelombang, nggak usah jauh-jauh deh. Kalian di rumah punya oven nggak? Oven, itu namanya microwave. Wave itu gelombang. Ada transmitter, ada receiver, taruh benda di tengahnya, peng. Dengan suhu, dengan kekuatan tertentu, power supply tertentu, yang di tengah bisa gosong itu. Itu gelombang, wave. Ada transmitter, ada receiver. Handphone kita ini boleh dibilang sebagai receiver. Handphone kita ini bisa dibilang sebagai receiver. Transmitternya ya tower-tower BTS itu, tower 5G. Kalian perhatikan tower 5G itu rendah. Wah ini kemana-mana gue. Ada lanjut ini dulu deh. Nanti ya kita akan terangkan lagi. Ya ini dulu lanjut tentang itu. Jadi senjata pemusnah massal ini, senjata masa depan dengan gelombang itu ada. Militer memang kerjaannya termasuk mengembangkan teknologi persenjataan. Itu memang tugas mereka. Maka dikembangkanlah teknologi yang disebut HARP atau High Frequency Active Auroral Research Program. Yang mendanai adalah Gabungan Angkatan Udara dan Angkatan Laut Amerika. Sudah pasti ini proyek militer. Tapi kalau ditanya ke sumber-sumber resmi atau tanya ke pegawai yang kerja di sana, sudah pasti dibantah. Bilangnya ini proyek sains. Jadi mereka bilangnya ini proyek sains, padahal ini proyek militer. Sebenarnya sama dengan NASA. Kalau ada potensi pengembangan teknologi angkasa luar yang bisa digunakan untuk menguasai teritori angkasa luar, sudah pasti dijadikan proyek militer. Betapa naifnya jika menganggap NASA adalah murni proyek sains. Betapa naifnya kalau kita menganggap proyek-proyek sains itu cuman proyek sains, proyek militer, termasuk juga dengan virus, pandemi, vaksin. Itu bisa jadi itu proyek militer sayang. Ya future warfare, perang udah nggak pakai nuklir-nukliran udah. Ya udah pakai senjata begini. Demikian halnya dengan pengembangan teknologi HARP ini. Pengembangan teknologinya adalah fakta, bukan hoax. Proyek militer, tapi pura-pura sebagai proyek sains untuk meneliti ionosfer. Jadi memang sains ini, sains itu ada kesehatan juga. Nah ini ada hubungannya dengan undang-undang kesehatan, ada juga sayang. Segala macam serangannya lewat kesehatan bisa, lewat cuaca bisa. Maka teknologi HARP dikembangkan di Arizona. Fasilitas tersebut terdiri dari ratusan antena-antena radio, tapi bukan untuk memancarkan gelombang suara ke telinga Anda, melainkan untuk menembakkan gelombang frekuensi ekstra rendah atau ELF, extra low frequency, ke wilayah atmosfer yang disebut ionosfer. Pakai gelombang kan guys? Wave. Ya, pakai wave, gelombang. Internet kita ini gelombang juga sayang. Tower-tower internet itu gelombang juga sayang. Jahat mereka ya. Makanya bersiap aja. Tapi sekali lagi ya, kita ngelawannya dengan iman. Udah itu aja. Nggak ada lain cara ngelawan. Kita ketinggalan jauh dengan teknologi mereka. Kita cuma dengan iman. Lanjut. Apa akibatnya? Atmosfer menjadi panas dan mengakibatkan perubahan cuaca yang ekstrim. Kandungan air dan arah angin berubah drastis dengan kecepatan yang sangat tinggi. Akibatnya, curah hujan yang sangat deras, topan badai yang dahsyat, banjir ekstrim. Lu lihat gak? Kalau tiba-tiba daerah kita tiba-tiba ada gelombang tinggi, hujan ekstrim, banjir mendadak kayak di Lumajang tadi. Nah kalau ini kan dulu nembakinnya lewat antena begitu. Sekarang mungkin udah lewat unknown flying object itu. Yang lagi terbang-terbang. Kita kan nggak tiap hari ngelihat ke atas begini. Enggak kan? Manusia kan aktivitasnya pandangannya banyak ke arah tanah bumi gini. Nggak ada yang lihat ke atas. Begitu kemarin tertangkap itu. Ya yang kita lihat. Tertangkap di langit Jember dan Pasuruan itu. Ya yang sampai gua jadiin konten, ya kan? Itu lagi ngapain mereka?
Lagi ngapain? Ayo, kira-kira mereka lagi ngapain itu? Yang sampai detik ikut ngangkat, yang ada yang bilang itu editan. No, tuh. Sampai gue jadiin konten. Kalau dulu iya lewat antena. Tapi sekarang teknologi makin canggih sayang. Kan berkembang teknologi. Lanjut. Bisa bikin begini. ILF, pancaran gelombang ekstra rendah yang ditembakkan secara masif juga bisa mengakibatkan gempa bumi. Ini bisa dibuktikan dengan mudah. Benda secara natural memang bereaksi terhadap gelombang frekuensi suara tertentu. Jadi memang benda-benda itu, semua benda padat, solid, itu kalau dikasih suara, ada gelombang suara, ataupun gelombang apa, benda itu pasti bergerak. Itu sudah dibuktikan sayang. Kalau kemarin kan yang kita bahas tentang HAP itu kayak string piano. Kalau dikasih, dung ada suaranya, iya kan? Nih, pasir. Bentuk pasir. Nah, lu lihat itu. Nah. Gelombang suara, gelombang itu berpengaruh sayang. Wave itu berpengaruh. Dalam skala kecil, ILF memang membuat benda-benda alam bergerak yang bisa mengakibatkan gempa jika diterapkan dalam skala besar. Kalau skala kecil kan geraknya kecil juga, tapi kalau besar powernya, ya bisa bikin gempa sayang. Everything owes existence solely and completely to sound. Tesla itu adalah ilmuwan yang keren, Nikola Tesla ya. Tuh, Tesla itu bisa bikin petir, tapi nggak bahaya lagi tuh. Petirnya dibuat-buat begitu. Itu kan anunya Tesla itu, alatnya Tesla itu. Tesla coil kalau nggak salah ya. HARP juga mengembangkan teknologi pembuatan halilintar. Ini juga merupakan potensi senjata modern. Tujuannya membuat halilintar buatan dan mengarahkannya pada musuh. Teknologi halilintar buatan ini mungkin tak asing buat sebagian pemirsa Flat Earth 101, sebab yang digunakan adalah Tesla Coil. Ya, betul sekali. Teknologi canggih modifikasi cuaca ekstrim ini, idenya berasal dari saintis super jenius yang pernah lahir di muka bumi, Nikola Tesla. Oke guys, ini episode pertama kita ya sama Bos Darling pertama kali gue ngeliat. Jadi di sini sampai di sini awareness kita, kesadaran kita terhadap adanya senjata masa depan yang bisa memodifikasi cuaca, bisa bikin gempa itu ada sayang. Itu ada dan kita harus aware ya. Dan musuh-musuh Indonesia, musuh rakyat Indonesia, musuh rakyat dunia sebenarnya adalah golongan orang-orang yang serakah, yang tamak, yang di awal tadi kita melihat bahwasanya mereka menggunakan sains untuk menghilangkan keimanan, mereka mau mencoba menjadi Tuhan. Gimana cara ngelawannya, Bre? Perkuat iman, minta sama Allah, dan tetap sadar kita sebisa mungkin ngelawan ya. Kata kalau dalam Islam itu kan kalau lu bisa ngelawan dengan tanganmu, dengan kekuatan. Kalau kita nggak punya kekuatan ya, dengan ini omongan ini, suara ini. Kalau nggak bisa lemah ya hati lah. Ya, alhamdulillah gua nggak punya kekuatan lain selain bersuara ini, berteriak, menyampaikan yang gua tahu kepada kalian. Insya Allah ini menjadi catatan keimanan buat gue dan kalian semuanya yang masih punya iman, jaga iman kalian. Nanti akan ada episode berikutnya tentang Bos Darling ini ya. Kita reaksi lagi Bos Darling, oke? Yang mau direaksi lagi Bos Darling tentang ini, komentar yang baik di bawah. Kalau kalian mau, gua akan reaksi lagi. Oke, gua tunggu komentar kalian. Gua Papi Aldo, YouTuber rakyat biasa, pamitan dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah, warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ini bermanfaat buat rakyat Indonesia. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim, guys. Sekarang ada babe rolen, babe roti molen.
Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. Oh tahu, kerennya di depannya, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Segini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya? 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gua badan-badan nggak enak, gua pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah begitu aja, sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya, ini nomornya.